Suatu sore, di depan rumahnya, Sulastri berdiri di hadapan anak-anak desa. Kelas diam-diam itu adalah kesehariannya. Dengan satu tekad besar bahwa pendidikan mampu membawa kebaikan di masa depan. Coba ulangi Sri, huruf ini. Kemerdekaan. Ya, apa artinya? Bebas. Benar, bebas untuk berpendapat dan bebas untuk berpikir. Shh, jangan keras-keras. Nanti kalau ada yang mendengar, kita bisa kena masalah lagi. Ilmu tidak pernah menjadi masalah, Rak. Yang jadi masalah itu ketakutan. Ketakutan apa yang kau maksud, Sulastri? Bukan, Bapak. Jangan mengajari aku berdusta di rumahmu sendiri. Kamu tahu kan aturan desa? Anak perempuan tidak boleh diajari lebih dari cukup. Cukup menurut siapa? Menurut adat, menurut tata yang menjaga desa ini agar tetap utuh sampai sekarang. Maaf, Pak. Saya hanya Pulang. bisa makan. Kamu anak kepala desa. Kamu tahu kan apa yang sudah kamu lakukan? Kelas rahasia itu menjadi perbincangan hangat di balai desa. Beberapa petinggi desa membahas tentang adanya kelas rahasia Sulastri. Pak Wiryo, saya dengar kelas rahasia masih berjalan. Sudah saya larang, Pak. Di negeri saya, Belanda, pendidikan adalah alat kekuasaan. Siapa yang menguasai bacaan, maka ia menguasai pikiran. Itulah yang kami khawatirkan. Perempuan desa mulai berpikir macam-macam. Apakah berpikir merupakan suatu hal yang buruk? Atau berpikir bisa menjadi awal pembangkangan. Atau awal perubahan. Suasana menjadi hening. Pikiran Pak Wiryo dipenuhi dengan perasaan yang kurang menyenangkan. Lalu, esok malamnya, di rumah yang sunyi, Sulastri dipanggil oleh ibunya. Sulastri, kemari nak. Iya, Bu. Ada apa? Bapak Bu nak, dipanggil lagi ke balai desa. Karena aku, Bu. Bukan Tri, tapi karena zaman sedang berubah. Ibu, dulu pengen sekolah nggak? Dulu, ibu ingin bisa membaca doa tanpa harus menghafal bunyinya saja. Tapi, keadaan tidak pernah memihak kepada wanita. Mengapa ibu tidak melawan? Karena setiap orang diberi keberanian untuk bersuara dengan cara yang berbeda-beda. Oh, gitu ya, Bu. Keesokan harinya, di pasar desa yang ramai, Sri berbelanja untuk kebutuhannya. Sayur, 1 ikat 5.000 sayur. Bu, beli bu. Sayur, 1 ikat 5.000. Bu, mau beli sayur bu? Pak, saya ingin membeli 5 ikat sayur. 25.000 ya, Pak. Hah? 30.000 lah. Kamu jangan akali saya. 5 dikali 5 bukan 30, Pak. Tapi 25. Bagaimana saya mau mengakali Bapak? Oh iya ya, baik. Kok bisa anak perempuan menghitung secepat itu? Katanya dia baru dari Sulastri. Yo, sayur, Pak Wiryo. Saya tidak pernah melihat ini sebelumnya. Sri Sulastri. Sayur, dibeli sayur. Ayo dibeli sayur. Sayur.
Karena kejadian di pasar hari itu, para petinggi desa kembali membahas Sulastri. Apa yang terjadi di pasar hari ini sudah menyebar. Desa mulai memuji tindakan anakmu, Pak Wiryo. Apakah hal tersebut merupakan hal yang buruk? Bisa jadi, hari ini mereka menghitung. Besok, mereka bertanyakan. Besoknya, mereka membangkang. Bukan yang mempertanyakan adalah awal memahami. Kau berani sekali berbicara di hadapan orang tua. Saya berbicara untuk menjelaskan, bukan untuk melawan. Jika perempuan bisa membaca, ia tidak mudah ditipu. Jika perempuan bisa menulis, ia tidak mudah dibungkam. Dan jika perempuan bisa menghitung, ia tidak mudah dirugikan. Dan jika semua itu terjadi, Maka desa ini akan menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Kamu tahu kan resiko yang telah kamu ambil? Ya, Bapak akan kehilangan wibawa kan? Tapi apa arti wibawa jika dibangun dari ketidaktahuan, Pak? Sejak kecil, saya diberitahu bahwa menjaga desa berarti menjaga aturan. Tetapi hari ini, sepertinya saya melihat bahwa aturan tersebut membuat kita buta. Ilmu tidak menggerogoti adat, tapi ia menyaringnya. Mulai hari ini, siapapun yang ingin belajar, maka pintu balai desa akan tetap terbuka. Sepertinya zaman tidak bisa ditahan. menarik, desa kecil ini memilih untuk berubah. Baik, Sulastri, demi masa depan ini, buka kelasmu untuk semua anak dan beritahu kami apa yang kamu perlukan. Kalau perlu, balai desa jadikan tempat sebagai belajar mereka. Baik, terima kasih, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik untuk desa kita. Ilmu bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain. Ilmu adalah tentang memberi sayap. Agar tak ada lagi yang merasa terlalu kecil untuk bermimpi.